Assalamualaikum, kenalin saya Marisa. Kali ini saya akan memaparkan sedikit penjelasan tentang narkoba. Sebenarnya apa sih narkoba itu? Menurut definisi dari WHO, narkoba merupakan semua zat kecuali makanan, air, atau oksigen yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat mengubah fungsi tubuh secara fisik atau psikologi. Teman-teman, narkoba ini juga sering disebut dengan nafza. Nafza sendiri merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat-zat tersebut memiliki kesamaan, yaitu menimbulkan kecanduan. Yang membedakan dari ketiganya adalah efek yang ditimbulkan. Untuk narkotika, efek yang ditimbulkan adalah perubahan kesadaran. Untuk psikotropika, lebih mengarah kepada perubahan mental dan perilaku. Kemudian untuk zat adiktif lainnya, hanya menimbulkan efek putus zat ketika dihentikan. Nah, obat-obat tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara. Ada 5 cara ya. Nah, ini nih diantaranya. Cara-cara tersebut harus dengan petunjuk dokter, karena kalau tidak, dapat menimbulkan efek bagi kesehatan. Nah, ngomong-ngomong tentang efek yang ditimbulkan, ada nih pembagian narkotika berdasarkan potensi efek yang ditimbulkan. Kalian bisa lihat di sini nih. Oke, setelah bicara tentang definisinya, kita lanjut yuk untuk bahaya yang ditimbulkan. Jadi, secara umum ada 2 bahaya nih yang ditimbulkan apabila kita menyalahgunakan narkoba. Di antaranya adalah bahaya terhadap fisik dan bahaya terhadap kejiwaan. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, bahaya terhadap fisik. Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa bahaya terhadap fisik ini berhubungan dengan kesehatan. Jadi yang saya tampilkan ini lebih mengarah kepada penyakit dan gejala yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba bagi fisik. Nah, kalau kita lihat satu persatu memang serem banget ya teman-teman. Banyak sekali penyakit yang ditimbulkan. Paling parah nih, dapat menyebabkan kematian. Kita lanjut yuk yang kedua, bahaya terhadap kejiwaan. Kalau yang ini hubungannya dengan mental dan perilaku. Nah, ini ada beberapa contoh perubahan mental dan perilaku yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba. Oke, lanjut teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita menyalahgunakan narkoba, bukan hanya merugikan kita sendiri, melainkan ada pihak lain yang juga dirugikan. Kalian bisa lihat di kotak ini ya, ada 4 bahaya narkoba terhadap keluarga. Tunggu, ada yang menarik nih, poin 2. Apa sih maksudnya itu? Jadi, merongrong keluarga itu maksudnya menyusahkan keluarga. Tuh, kalau kalian menyalahgunakan narkoba, keluarga kalian juga ikut susah loh. Kemudian ada juga nih pihak yang dirugikan selain keluarga, yaitu masyarakat atau lingkungan. Kita ambil satu contoh, kalau kita pakai narkoba, terus ketahuan, percaya lagi nggak? Kecil sekali ya kemungkinannya, karena orang-orang pasti susah percaya pada orang yang bermasalah. Ngomong-ngomong tentang penyalahgunaan narkoba, sebenarnya apa sih motif atau alasan yang menjadikan seseorang menyalahgunakannya? Ada 6 alasan nih yang umum digunakan para pemakai narkoba. Poin 1 umum banget ya, banyak orang yang memakai narkoba karena coba-coba, akhirnya malah kecanduan. Teman-teman, setelah melihat bahaya yang ditimbulkan karena menyalahgunakan narkoba, kita bisa menyimpulkan bahwa hal tersebut sangat dapat merugikan kita, khususnya pada fisik dan mental. Ternyata bukan hanya itu, penyalahgunaan narkoba juga ada sanksi. Wah, udah susah dihukum lagi. Nggak enak banget ya. Untuk sanksi yang ditimbulkan ada 3 jenis nih, sanksi hukum, sosial, dan moral. Untuk sanksi hukum ini ditujukan kepada pengguna juga pengedarnya. Hukumannya didasarkan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 116 yang bunyinya seperti ini nih. Kemudian yang kedua ada sanksi sosial, yaitu akan cenderung dikucilkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir ada sanksi moral. Hubungannya adalah dengan agama. Artinya, kalau kita menyalahgunakan narkoba, kita berarti melakukan pelanggaran agama. Nah, supaya terhindar dari sanksi-sanksi tersebut, kita harus menghindari narkoba. Ada nih kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba. Kalian bisa mencermati ya. Jalan-jalan membeli boba, beli berdua bersama Laura. Jangan coba dekati narkoba kalau tak ingin hidup sengsara. Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.